Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dewan juri yang saya hormati, tidak ada ungkapan yang paling indah yang terucap dari seorang hamba selain panjatan puji syukur atas nikmatnya yang tak terukur. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk terus-menerus mencari ridho Allah, yang salah satunya insya Allah merupakan lomba Fasyar 2025 ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda yang menyampaikan halal dan haram kepada kita agar senantiasa berada di jalan Allah Ta'ala, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dengari ngaji dari Pak Kiai, hadirin dewan juri yang saya hormati. Berbicara tentang peran keuangan dan perekonomian umat dalam menerapkan gaya hidup halal di era digital seperti ini, maka perhatian kita tidak bisa dipisahkan dari generasi milenial dan Gen Z. Namun hadirin, apa fakta di balik pentingnya generasi milenial dan Gen Z? Elizabeth Santosa dalam bukunya mengatakan bahwa generasi milenial dan Gen Z adalah generasi yang sangat inovatif dan sangat ambisius, tetapi mereka menyukai hal-hal yang mudah, menyukai hal-hal yang serba instan. Kalau mendengar kata halal, banyak yang langsung ingat pada kemasan bungkus mie instan atau di warung makan. Padahal halal itu jauh lebih luas. Halal bukan sekadar label di makanan, tetapi halal adalah gaya hidup. Halal mencakup semua aspek, uang yang masuk ke dompet, makanan yang masuk ke mulut, bahkan konten yang masuk ke layar handphone kita. Jangan sampai handphone kita halal, tetapi isi scrollannya haram. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah itu baik dan tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Hadis riwayat Muslim. Artinya, bukan cuma ibadah kita, doa kita pun tergantung halal atau tidaknya apa yang kita konsumsi. Coba kita jujur, pernah nggak merasa hati gelisah banget? Rezeki ada, tapi kok nggak berkah? Bisa jadi karena hartanya yang salah. Karena harta yang haram itu seperti racun, lama tidak langsung terasa, tapi pelan-pelan merusak jiwa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-ayah. Wahai manusia, makanlah yang ada di bumi selagi baik dan halal, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Hadirin dewan juri yang saya hormati, halal dan haram bukan hanya sekedar makanan. Halal dan haram adalah gaya hidup. Tidak dapat dipungkiri, generasi milenial dan Gen Z adalah generasi yang hidup di era digital yang serba cepat. Kebutuhan akan kecepatan informasi, kebutuhan akan tanggap terhadap keluhan, kebutuhan akan transaksi yang mudah, kebutuhan akan produk-produk keuangan yang variatif sangat didorong agar menopang hidup mereka. Maka inilah peran penting keuangan dan ekonomi syariah dalam menerapkan gaya hidup halal di masyarakat. Ma qamat dina illa bil mal, tidak akan tegak hukum halal di masyarakat kecuali aspek-aspek keuangan, aspek-aspek ekonominya sudah terhalalkan. Padahal guys,
Ada 5 poin penting bagaimana gaya hidup halal. Yang pertama, gaya hidup halal adalah gaya hidup yang terhindar dari riba. Yang kedua, gaya hidup halal adalah gaya hidup yang terhindar dari spekulasi yang tidak jelas atau waron. Yang ketiga, terhindar dari judi. Yang keempat, terhindar dari batil. Dan yang kelima, terhindar dari zalim. Kalau banyak orang bangga dengan luxury lifestyle, healthy lifestyle, maka kita harus bangga dengan halal lifestyle. Karena pada akhirnya bukan merek baju, bukan merek handphone, tetapi halal atau tidaknya yang akan menjadi cahaya di hadapan Allah Ta'ala. Pergi ke pasar beli kedondong, jadi kesimpulannya apa dong? Wahai manusia generasi milenial dan Gen Z, kalau kamu ingin sukses di dunia, maka contohlah manusia yang paling sukses, yaitu Nabi Muhammad SAW yang menerapkan gaya hidup halal. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.